Selanjutnya yaitu struktur sekolah yang ada di USDN 2 Sudi Kampiran. Yang pertama itu jabatannya kepala sekolah yang diampu oleh Bapak Runda SPD. Yang kedua itu komite diampu oleh Ibu Nani Rosida SPD. Guru kelas 1 sampai kelas 6 atau guru kelas 1 itu Ibu Junia SPD. Guru kelas 2 itu Ibu Susilawati SPD. Guru kelas 3 Ibu Entin Suhartini SPD. Guru kelas 4 itu Bapak Saiful SPD. Guru kelas 5 itu Bapak Harun SPDI. Dan guru kelas 6 itu Ibu Julia Fitria SPD. Mungkin itu adalah struktur yang sedang diampu oleh Bapak dan Ibu guru sekarang di SDN Sudi Kampiran. Selanjutnya itu laporan observasi yang dilakukan di SDN Sudi Kampiran 2 pada tanggal 14 April 2025 terkait berbagai aspek manajemen maupun kegiatan-kegiatan yang sekolah. Yang pertama itu kultur sekolah. Kultur sekolah itu adanya terlaksana dan kendala. Terlaksananya itu kayak kegiatan senyum, sapa salam atau 3S, ibadah bersama, disiplin guru dan siswa, penggunaan seragam ketika upacara, hari-hari besar ataupun hari biasanya ketika pembelajaran. Dan untuk kendalanya tuh, kendala dalam SDN Sudi Kampiran itu suasana kelas kurang menyenangkan karena mungkin adanya keterbatasan fasilitas, anjuran pemanfaatan waktu sebelum optimal, dan banyaknya waktu terbuang setelah istirahat. Yang kedua itu struktur organisasi dan tata kerja. Struktur organisasi tata kerja itu bagaimana visi misi kita lihat dan struktur organ tersedia. Namun tidak ada sosialisasi visi misi dan program kerja atau deskripsi atau penjelasan tugas seorang guru atau sekolah, visi misi sekolah itu tidak adanya sosialisasi. Dan mungkin kendalanya ketika tata kerjanya itu kayak perpustakaan tidak ada, kantin tidak ada, UKS pun tidak ada namun masih digabung ke ruang guru, dan itu cuma hanya obat-obatan biasa disimpan di atas kulkas gitu aja. Yang ketiga itu pengelolaan kependidikan. Yang kita dapatkan dalam pengelolaan kependidikan itu kita dapatkan siswa kayak prestasinya, ada jadwal piketnya dan orientasi yang dilakukan, meski dokumentasi itu tertulisnya tuh sangat minim ya, sangat sedikit. Terus sarana prasarannya itu kayak inventarisnya itu ada tapi tidak lengkap, dokumennya terbatas, hanya di buku inventaris aja ya, hanya sedikit lah gitu. Yang keempat itu tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah. Yang keempat itu tata tertib sekolah. Adanya tata tertib untuk guru, siswa, dan kelas, memberikan sanksi dan pendampingan juga yang dilakukan. Yang mana dalam yang kita lihat bahwa di SDN Sudi Kampiran itu kita melihat ada tata tertib, ada di ruang guru maupun di ruang kelas maupun di luar juga ada tata tertib, lumayan sudah baik. Dan juga adanya pemberian sanksi atau dampingan ketika tata tertib itu tidak dilaksanakan atau tidak dijalankan. Yang kelima itu kegiatan seremonial atau kegiatan upacara hari Senin, rapat, kegiatan hari besar. Kami waktu observasi di bahwasanya
kegiatan-kegiatan itu seremonial itu dilaksanakan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang tidak seremonial di tersebut itu tidak dilaksanakan atau kayak hanya sebagai simbolis saja. Dan waktu diceritakan bahwa waktu Hari Kartini, waktu kemarin murid-murid diwajibkan untuk memakai baju adat ketika Hari Kartini tersebut. Contohnya Hari Kartini tersebut. Yang keenam itu kegiatan intrakurikuler. Dalam kegiatan intrakurikuler itu sudah terlaksana sesuai jadwal harian setiap guru, pembina ataupun kayak siswa wajib mengikuti. Dalam intrakurikuler itu siswa dan guru wajib mengikuti. Kenapa? Karena pembelajaran itu penting untuk masa depan anak-anak. Yang ketujuh itu kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SDN Sudi Kampiran itu ada pramuka, yang masih aktif itu hanya pramuka yang dilaksanakan di hari Jumat, dan itu juga pelatihnya itu kayak pembinanya guru tersebut, dan untuk pelatihnya adalah alumni SDN tersebut, yang mana yang diikuti, yang wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka tersebut itu hanya kelas 3 sampai kelas 6 yang diwajibkan untuk ikut. Terusan yang ke-8 itu pembiasaan dan kebiasaan positif, yang mana baris sebelum masuk ke awal-awal masuk ke pelajaran itu anak-anak disuruh baris, mengecek kerapihan baju, mencium tangan, guru membuang sampah pada tempatnya, yang mana setiap hari kebiasaan-kebiasaan itu tuh dilaksanakan oleh siswa maupun gurunya juga. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SDN Sudi Kampiran, terdapat disimpulkan bahwasanya secara umum sekolah itu sudah sangat positif, sangat baik, sangat harmonis dengan masyarakat, dengan wali murid itu sangat sudah erat dalam hubungannya. Namun masih adanya kekurangan sedikit dari kayak sarana prasarana, inovasi dalam mengajar atau metode dalam berinovasi itu masih kurang. Tapi mungkin sarannya seiring berkembangnya waktu, mungkin ada guru-guru yang muda atau guru-guru generasi muda yang dapat mengubah, yang dapat menjadikan bahwa SDN Sudi Kampiran bisa berinovasi dengan model dengan metode terbaru ataupun inovatif terhadap guru-guru muda yang akan mengajar di SDN Sudi Kampiran. Baik, saya berterima kasih kepada SDN Sudi Kampiran sudah menerima kelompok kami untuk berkunjung, melihat, mewawancarai dan berobservasi ke SDN Sudi Kampiran tersebut. Dan kami diterima baik dengan sekolah, dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, dengan murid-muridnya. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah diterima ketika kita observasi dan wawancara ke SDN Sudi Kampiran tersebut. Mungkin itu saja laporan observasi dari saya, Wardatul Laila. Mohon pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa dokumentasi ketika kita observasi dan wawancara di SDN